Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Huwallazi amarana bitta'ah. Huwallazi amarana bis-shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang halaqah zikir yang Tuhan hormati, yang sama-sama kita mencari ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali lentuan ulang ungkapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wadat kaya Adama ummuka, wahai anak cucu Adam. Kata Imam Syafi'i, orang tua kamu, khususnya ibu kamu, itu melahirkan kamu dan kamu dalam kondisi menangis. Jadi wa anta bahagian, kamu menangis, wa nas haulaka yaqul suruat. Sementara orang lain, urinci, ayahnya, kakeknya, nenek, semua senyum, semua senang, karena lahir si rohana, si cucu. Sambungan kata Imam Syafi'i, ihris ala amalin. Oleh karena itu dalam hidup ini perbanyaklah amal. Dia makna ihris sama dengan tamak, namun dia tamak amal ini. Kalau orang tamak makanan enggak cukup 3 piring, mungkin 4 piring, ini dia ihris ala amalin, tamak juga, namun tamak amal soleh. Nah kata Imam Syafi'i, ihris ala amalin, carilah amal sebanyak-banyaknya. Untuk apa ini? Nah, ketika engkau pergi, ya bukuna haulaka, semua orang menangisi. Yang tadi lahirnya kita menangis, orang tertawa. Namun ini dengan banyak amal tadi, di ujung hayat kita ini, semua orang menangis, semua orang sedih. Wa anta dahikun masrura, dan kamu sendiri senyum dan gembira karena banyak amalnya. Ini pesan Imam Syafi'i untuk terus berbanyak amal. Maka kita malam hari ini, walaupun hujan sedikit, agak dingin sedikit, alhamdulillah terus ini menambah amal dengan hadir pada halaqah pengajian ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung kemarin ini kita membahas tentang mandi yang baru sekali pertemuan. Mungkin nanti ada yang mau bertanya. Ingat pada pertemuan kemarin waktunya nggak cukup, sampai kita ini agak telat. Namun sebelum kita buka pertanyaan, ini masih bab mandi juga. Kita belum pindah ke bab sholat ini yang paling pokok. Ini temanya, kalau ijtima'ul ghusl wa ghairihi. Nanti ada yang mesti wajib mandi, juga ada yang sunat seperti berwudu. Kalau berkumpul nanti ini, yang wajib dan yang sunat. Contoh kita di subuh hari misalnya, ambil mandi wajib di sebelum subuh itu, juga berwudu juga. Apakah bagian sikapnya ini? Yang pertama, iza ijtama'a ghuslun wan najasa 'alal badan au wudu'in au najasa. Ketika orang di pagi hari tadi ini ada wajib mandi, juga dia wajib berwudu. Yang mandi ini menghilangkan hadas besar, yang wudu ini menghilangkan hadas kecil. Apakah orang mesti dua-duanya? Dia mandi dan terus juga berwudu. Ini fayakfihi ghuslun wahid. Cukup dia mandi.
Jadi tata cara mandi wajib kita pahami kemarin. Hadis menjelaskan, maka Nabi mengawali mandi dengan berwudu. Terus mandi. Nah, di ujungnya ini itu Nabi tidak berwudu lagi. Kata Aisyah, Nabi mandi wajib dan di ujung mandi Nabi tidak lagi berwudu. Namun begini, ketika mandi kita awalnya sebelum berwudu ini membersihkan semua yang kotor dan terus kita berwudu dan kita mandi. Namun ketika mandi ini telapak tangan ini mungkin menyentuh adamiun bahasanya. Kira dapat dipahami ini, menyentuh adamiun, maka ini wajib berwudu. Namun kalau nggak menyentuh, Nabi mencontohkan tadi, Nabi mandi wajib dan Nabi nggak lagi berwudu. Setelah itu langsung sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau berkumpul ini jumpa juga ini mandi wajib dengan mandi sunnah. Di antara sunnah Nabi ini, sang suami mendatangi istrinya di malam Jumat. Nah di subuh Jumat itu, pada hari Jumat ada dua ini. Yang pertama tadi perintah dia wajib mandi. Yang kedua sunnah mandi hari Jumat. Jumpa berarti ini yang wajib dan yang sunnah. Mandi wajibnya tadi karena tanggung keluarganya. Yang satu lagi ini mandi sunnah karena hari Jumat. Jadi bagaimana? Lagi-lagi jawabannya dia cukup dengan satu mandi. Dan boleh dengan dua niat. Satu niatnya untuk mandi wajib. Nah selagi niatnya sunnah mandi pada hari Jumat. Ini kalau berjumpa tadi yang wajib dan yang sunnah. Terus iza ijtama al hadas al asghar wal hadas akbar bi an ahdas summa ajnaba au aksu zalika kapa al ghuslu anhuma. Begitu juga ini hadas yang kecil, hadas yang besar. Hadas yang besar mesti mandi, hadas yang kecil tadi mesti berwudu. Kalau jumpa juga ini cukup juga dia satu mandi. Artinya mandi itu untuk hadas yang besar sekaligus juga hadas yang kecil. Yang keempat ini jawaban dari pertanyaan Bang Wan Sebikon. Apa kata Bang Wan? Kalau pagi itu wajib mandi tapi nggak dapat air. Nah, yang keempat ini dia boleh diganti dengan tayamum. Berarti malamnya mungkin di hutan mungkin nggak ada air ini, sempat bermimpi dan pagi mesti wajib mandi. Namun tak kala mau mandi nggak ada air. Cukup dia mengambil tayamum badalan minal ghusli. Tayamumnya mengganti ini mandi. Dan yang terakhir, kita di rumah masing-masing satu bak mungkin atau mungkin satu tempat air. Ini mesti mandi dua orang tadi, suami dan istrinya. Boleh nggak ini mandi dengan satu bak air berdua? Itu Nabi mencontohkan. Nabi dan Aisyah ketika mandi wajib mandi berdua. Sering kata Aisyah, abqili, tinggalkan air itu saya, kata Aisyah. Artinya dia boleh ini mandi dua orang atau lebih itu pada bak mandi satu bak. Jadi ini tambahan dari penjelasan sebelumnya. Mungkin jamaah sudah pertanyaan mungkin tentang bak mandi ini. Silakan Yugo ngomong tentang sembahyang. Karena tadi suci ini syarat sah kita ini sholat. Maka ini mandi terakhir, bab penutup dari suci itu. Artinya setelah bab ini kita pindah ke bab tentang sholat. Yang mau ya silakan.
Masih bab mandi. Silakan Bang Fauzi. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz kan, tayamum, misalnya kita mimpi jadi kan tayamum pagi-paginya. Tayamum ini apa cukup sekalian terus dengan wudhu? Apa ini wudhunya? Apa harus ambil wudhu lagi? Tayamum lagi untuk wudhu? Demikian Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaannya, ketika malam ini keluar dan pagi mesti mandi. Nanti kan pagi ini dua kewajiban nih. Kewajiban mandi dan kewajiban berwudu. Namun tidak ada air. Tadi boleh badalan bitayamum. Itu kan dia boleh mengganti mandi itu dengan tayamum. Pertanyaannya apakah dua tayamum? Yang satu tayamum mengganti mandi, yang satu tayamum untuk sholat. Namun ini perintahnya juga cukup satu. Artinya tayamum pengganti mandi sekaligus juga tayamum untuk sholat. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, tayamum itu dia badalun daruri. Ini pengganti karena emergensi atau pengganti karena darurat. Qudrati hanai, tidak daruratnya. Maka tadi ini tayamum pengganti darurat karena mandi karena ada air, juga tayamum pengganti wudu karena ada air. Yang itu Bang Fauzi cukup sekali berwudu, sekali tayamum untuk pengganti wudu dan pengganti mandi. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih di bab ini kita. Karena mau jangan dibuka bab ini mungkin agak malu, mungkin silakan. Tapi pokok memang hal ini. Silakan. Oh ya. Di awal tadi, maka kan Nabi mencontohkan mandi wajib itu sebelum mandi wajib. Yang pertama Nabi membersihkan kepalanya, tangannya kemarin, terus juga membersihkan seputaran kemaluan dan berwudu. Baru Nabi mandi. Maknanya Nabi sudah awal membersihkan itu. Yogo manu Nabi kalau pegli seputar kemaluan. Dan Nabi mandi meratakan air sekujur tubuh. Dan Nabi enggak lagi menyentuh itu. Maka setelah mandi, Nabi enggak lagi berwudu dan langsung salat. Ini Nabi hadis dari Aisyah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Daruqutni, bahwa Nabi enggak lagi berwudu setelah mandi wajib. Jadi apa sih? Namun lagi pun seandainya akan nonglo, kita kan mandi karena kebiasaan lagi nya. Baik kalau kita beli, sang gak beli lo, langsung gote. Mungkin telapak tangan ini menyentuh lagi. Gitu kan. Jadi dalam nanti juga hal-hal yang membatalkan wudu ketika menyentuh adamiyun. Maka itu dia kembali berwudu. Kaglih pun, nah terus kena lagi. Maka juga ini diperintahkan untuk kembali berwudu. Silakan yang lain mau bertanya. Masih? Berarti only bersihnya itu berwudu kan? Ya. Maka juga bahasa kita, ghuslul mayyit ka ghuslil janabah. Memandikan jenazah, memandikan mayit sama seperti memandikan mandi junub. Dalam kitab Asy-Syafi'i, baik itu dia Al-Mu'tamad maupun Al-Ibna li ila Al-Suja maupun dalam kitab Mi'anah, jelaskan itu bahwa sebelum mandi jenazah ini dia namanya al-ghuslu adna, mandi kecil. Mandikan dulu jenazah ini, mandi kecil. Maknanya dia jenazah bersihkan dulu dua lubang itu. Dan bahkan perintahnya kalau memang dikhawatirkan montongna kotor di perutnya, angkat jenazahnya sedikit, tekan perutnya. Supaya apa ini keluar sisa-sisa kotornya montongna mungkin dalam perut jenazah. Nah setelah bersihkan itu
dalam bahasa kita semua Syafi'i ini, Syafi'iynya al-ghuslul adna, mandi kecil. Nah, setelah itu baru jenazah diwudukan. Seperti mewudukan sholat. Ini hadis dari Ummi Atiyah. Katakan ya Ummi Atiyah, fawadi'iha, tolong wudukan jenazah itu seperti wudunya sholat. Baru mandikan. Artinya setelah mandikan jenazah enggak perlu lagi diwudukan. Lagi menocit. Jenazah enggak perlu lagi diwudukan. Kan ada mak-mak menosat, betul. Namun wudu jenazah enggak batal. Yang batal wudu orang mandikan. Lalu ada dua tempat kejadian. Ini jenazah kalau di kafani, yang kain kafan, nah orang keluarga mungkin mencium lagi jenazah, tersentuh lagi mukanya ini dengan kulit yang lain. Nah pelundur laginya timbul keraguan, apakah jenazah perlu diwudukan lagi? Maka jawabannya termasuk dalam kitab juga Fathul Mu'in itu halaman 49 baris ke-6, apa katanya? Yang memandikan jenazah betul batal wudunya, namun la yunqadu wudu'ul mayyit. Namun wudu mayit tidak batal. Artinya enggak usah lagi. Kalau kayak kapan lagi sekali lagi, tapi wudu si godelam. Kayak kapan si godelam. Maka tadi konsep semua mazhab dalam kitab Wahbah Zuhaili 4 mazhab mengatakan bahwa ghuslul mayyit, memandikan jenazah, kaghuslil janabah, seperti mandi junub atau seperti mandi wajib. Kalau begitu bersihkan dulu, wudukan, baru dimandikan. Jadi lagi jangan tunggu Yusri. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih di bab mandi kita. Yuk kita pindah ke bab sembahyang. Kecil, silakan kecil. Jangan mau ke PPR dulu. Silakan kecil. Silakan kecil. Atau banyak ya? Kita silakan. Iya. Ini pertanyaannya. Berarti ini apakah air itu najis? Kalau air itu najis, maka semua yang ada sini malam ini najis semua ini. Seandainya I-nya najis, maka yang lain malam mandungnya masuk lunci, kan? Maka ini pun juga najis. Kenapa? Karena kita dari itu prosesnya. Berarti kalau itu haja enggak najis. Namun ketika air itu berjumpa dengan air satu lagi, paham ya? Isa bodoh. Kalau misalnya kita dia air rutubah, artinya air punya perempuan kan jumpa tadi ini. Nah kalau itu dia kena pakaian, sebagian ulama mengatakan itu disebabkan dia najis. Namun begini, kalau seandainya itu enggak najis, kenapa kita mesti mandi? Nah, kan gitu kan? Seandainya itu enggak najis, kenapa kita mesti wajib mandi? Wajib mandi ini perintah. Al-ma'u minal ma'i. Keluarnya air, nah terus mesti mencari air. Yang keluar itu kita mesti mandi. Dan terus, apakah kalau itu aja dia najis? Dia nggak najis. Namun Nabi mencontohkan ada sisa mani di kain beliau dan sudah kering, Nabi mengkerok dan pakai itu untuk sholat. Namun yang lebih tepat, kalau kita tahu ijakurnya kenong dengan itu dan namun lain jakur lain yang lebih geli, tinggalkan ijakurnya coy yang lain.
Supaya apa tadi? Yang pertama kaidahnya dia al-yakinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu enggak mengandung dia keraguan. Maka punya ragu-ragu bunuh. Kenong pahan. Maka lebih tepat adalah tinggalkan kain itu, ambil kain lain. Nah, sekarang kita pastikan bahwa kita sholat dalam kondisi yang suci. Kenapa mesti suci? Syarat sah sholat dia mesti bersuci. Maknanya nggak sah sholat kalau kita tidak suci. Jadinya, jadi. Silakan yang lain yang mau bertanya masih di bab mandi kita. Yang lain silakan Bang. Oh ya, ini diantara air ma'ul mutlak ini, air yang suci dan mensucikan, ini air embun. Boleh nggak air embun digunakan untuk bersuci? Dalam kitab Fiqh Sunnah punya saya Sabit tentang air ini dijelaskan. Di antara air yang dia air yang suci atau ma'ul mutlak adalah ma'ul barat. Dan bahkan di antara doa iftitah ada bunyinya dia, Allahumma naqqini bil ma'i wasalji wal barat. Ya Allah, bersuci dengan air, dengan es ataupun ya salju mungkin, wal barat dengan air embun. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mensucikan dengan air embun? Kalau air embunnya keberapa sabut timba, enggak tidak ada cukup dong. Lagi biasa berarti. Kalau air embunnya dalam sebuah tempat. Ketika mahana ilain, kita di gunung nih. Tapi ada air embun. Hatta bakaina embun bunga-bunga hontong tapi. Maksud bukan le. Nah, bunga subuhnya maka boleh cari daun-daun yang enggak bersih, yang suci dia, tangannya ambil air kayak tayamum. Ini ambil air di atas daun itu. Ini kalau memang ada dia di daun-daun itu yang air terkumpul. Namun dipahami oleh para ulama yang maksud dengan air embun di sini adalah air embun yang sudah terkumpul. Artinya kalau lagi ilang bakci, tidak makna air embun. Bukan dipahami lagi bergauno. Mesti coba un pudu lagi ketemu. Rahu udah kalau oleh jarolom. Namun dipahami sini ma'ul barat adalah air embun yang sudah berkumpul. Kalau begitu caranya lagi biasa aja. Jenis udah. Jenis montong, jenis dia yang dianggap suci. Yang dipahami bahwa lagi bergauno mesti cok lagi temu, cok lagi bukare jaro menan. Jadi air embun yang sudah terkumpul dan boleh dipakai untuk berwudu. Artinya itu termasuk jenis air tahirun wa mutahirun li ghairi. Jadi menjadi gunung lagi benar yang lebih tepat adalah anai cek yang maju. Becok i baul lagi berapa no contoh. Berpahami lagi nya. Maka cara wudu lagi pula kita yang mumjid kalau benar kan. Namun dipaham bahwa air embun ini air yang sudah terkumpul dalam sebuah wadah, sebuah tempat, jadi cocok lagi biasa. Kasih coba. Yang lain silakan yang mau bertanya. Atau kita kembangkan sedikit. Ini masih bab taharah berarti. Kita kembangkan nih yoga terpindah ke bab solat. Namun menyuhanale memang kamu bab solat. Silakan yang mau bertanya dalam taharah mungkin. Baik tayamum, mandi. Iya. Ya. Terima kasih. Ini kembali kita ulang. Walaupun kali tidak kan waktu air pertama sekali pertemuan itu hari. Yang mengenal air dua kula itu ada dalam dua mazhab, Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Makna bahwa dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki enggak mengenal bahasa dua kula. Pertanyaan kedua adalah kenapa dua mazhab ini mengenal ada air dua kula berangkat dari sebuah hadis. Al-ma'u idza balaga kullataini. Air menyekatu dua kula la yahmil khabas. Maka air itu enggak lagi
mengandung kotoran. Ini hadis. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengenal dia bahasa dua kula. Kalau begitu, yang dua kulanya kamat, hanya yang kamat. Namun yang jadi pertanyaan adalah berapa ukurannya? Pada ukuran air yang dua kula itu. Ulama Syafi'iyah pun juga kasih pendapat. Berapa air yang dua kula itu? Ada yang mengatakan bahwa yang dua kula itu kalau dia punya tempat air begitu, maka ukuran panjangnya ini 50 segurung, lebar 50 segurung, dalamnya 10 segurung. Kata Abu Isa kon lagi nyan, nyo 65, nyo 65, nyo 65. Nah begalom kon lagi nyan, nyo 75, nyo 75, 75. Artinya hanya ukuran yang valid. Berapa ukuran yang valid? Namun jumhur ulama Syafi'iyah, artinya kebanyakan ulama Syafi'iyah ini ambil angka aman tadi berapa? Dua kula itu 60 meter, sentimeter. Meter kan luasnya meter. Ini sentimeter. Jadi kalau gitu lebarnya 60 cm, lebarnya 60 cm dan juga dalamnya 60 cm. Maka ini diisi dengan air. Terus orang berwudu dengan air itu. Nabi mencontohkan ketika air sedikit, air sabuk gayung, Nabi nggak masukkan tangan beliau ke dalam gayung, tapi Nabi mencinu, Nabi sedikit-sedikit. Namun kalau ketika ada dua kula airnya, Nabi masukkan tangan beliau ke dalam kula itu. Dalam mazhab Hanafi, air yang layak dipakai untuk berwudu adalah air ketika satu tempat tadi kita gerakkan di ujung ini, ujung itu hana gerak. Berarti kan juga banyak. Lu'ji. Hingga mazhab Hanafi. Nah terus kembali ke dua kulah tadi, berapa dua kulah ini ukurannya? Kalau begitu jumhur ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa ukuran bak yang dua kulahnya 60 panjang, 60 lebar, juga 60 cm kedalaman bak itu. Nah ketika bak ukurannya dah 100 cm, samping 200 cm dalam mungkin 70, ini kan dah melebihi dua kula. Kalau kula depan masjid Tuhannya nyol keluadan. Lebarnya itu saya hitung kemarin 10 cm. Panjangnya, ini panjang lagi ini, hampir 5,2 cm. 5,2 meter. Tidak melebihi. Artinya boleh dipakai, tangannya dimasukkan. Namun begini, nah pada tempat yang nak kulah i lagi. Yang kedua masalah adalah ketika dia punya dahak dibuang situ juga, dia punya ingus, ibu hinanci. Akhirnya kan kulah ibu no, mangile memang, namun kanainan bekas dahak, kanainan juga ingus, hidung inan, nanti kan menjijikkan airnya. Airnya suci, namun menjijikkan. Kalau begini, hukumnya kemakruh ya. Kita pakai, jijik. Karena ikan mencampur gunungan, kotoran hidung, kotoran air ludah. Maka yang nak lagi bunuh pakai berwudu, ingusnya buang di luar, dahaknya buang di luar. Sehingga ini kan nggak menjijikkan airnya. Mungkin lagi nyana Pak, mungkin terima kasih banyak. Yang lain silakan yang bertanya masih di bab taharah kita. Yugo udah pindah ke bab sholat. Ya, demikiannya kesempurnaan bab taharah. Namun nanti di tengah jalan mengenal yang bertanyakan boleh untuk kembali tentang bab taharah. Kita masuk ke bab yang paling pokok setelah syahadat, itu sholat. Jadi para ulama sepakat mengatakan bahwa sembahyang itu hal yang paling penting setelah mengucapkan syahadat. Kalau begitu sembahyang ibadah yang spesial yang dia setelah iman. Seorang sahabat datang Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Rasul menjelaskan. Al-Islam yang pertama antakula asyhadah
ucapkan 2 kali syahadah. Yang kedua, iqamatus shalah, dirikan salat. Sahabat nasihat Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin afdal? Apa ibadah yang paling mulia? Oh, ibadah yang paling god. Kata Nabi, as-salatu ala waktiha, sembahyang pada waktunya. Ada sahabat yang Allah sahabatnya, summa mah, setelah yang pulang. Yang kedua dikatakan as-salatu, sembahyang lo. Sahabat ni enggak puas nih. Mungkin yang lain lo mungkin. Ya Rasulullah, summa mah, Rasulullah pulang. Yang kelima dikatakan juga as-salatu, berarti salat. Maka dari 2 hadis tadi ini ulama sepakat ibadah yang paling god dan posisinya ada setelah iman itu adalah salat. Dan terus kapan ini disyariatkan? Ini kisah Isra dan Mi'raj. Kapan ini? Dalam kitab Wahabah katakan dia 5 tahun sebelum hijrah. Dalam kitab ini itu juga Utama Syafi'i ini mengatakan juga sebelum hijrah juga. Artinya bahwa kewajiban sembahyang ini itu ada sebelum hijrah ke Madinah. Dan juga tengok perintahnya. Kalau perintah zakat itu Jibril yang sampaikan, perintah yang lainnya Jibril sampaikan, namun salat dia spesial. Nabi menjemput perintah ini. Kalau kita ambil analoginya begini, seorang pakai Cik Uno gecok perintahnya langsungnya dari presiden, melewati ini camat, bupati, gubernur, langsung cok dari presiden, bukan pihak-pihak lain. Ini kisah Isra dan Mi'raj. Ada juga proses perintah juga spesial dia. Nabi jemput perintahnya ke langit. Walaupun nanti kalangan orientalis, kalangan orang-orang musyrik ini tertawa. Enggak mungkin lah Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, terus naik lagi ke langit dalam jangka waktu setengah malam. Enggak mungkin. Kalau logikanya. Karena kalau kecepatannya nih, maka orang ini akan hancur. Namun tengok bahasa Quran, subhanalladzi asra bi 'abdi. Ini ayat diantaranya ini Allah mulai dengan ungkapan subhana, maha suci Allah. Makna bahwa mengandung dia hal yang menakjubkan. Terus bahasa lagi ini asra, itu Allah memberangkatkan Nabi Muhammad. Artinya Nabi kon gejak kero. Atau kita ambil contoh lain yang apa dipahami. Nyobaje tergantung harganya. Tamong sidom kena kantong baju itu. Nah ulun coba bajenya, dipakai bajenya, ngejak bandara. Maka bilang pesawat, tepuk kita lo, pesawat lo. Baju yang sama, digantung lo. Tubi sidomnya, bangun ni, lu muno kan, kelepah lu medan muno. Indah tak medannya muno begah. Namanya begah. Ini pete, ya, mungkin lagi nyampe. Jauh lagi yang ke medan. Dalam suruh nunjak bungo, nuwo tepu. Hana mungkin. Kepegang ngomong sidom muno. Padahal sidomnya kau ngejak roh je. Dibawa dia. Dibawa dalam kantong baju tadi. Ini kan contoh analogi tadi pemahaman Allah berangkatkan tadi Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik lagi ke langit untuk perintah ini dan kembali sebelum pagi. Jadi ini perintah salat, namun adakah sembahyang sebelum perintah ini? Ada. Nabi Ibrahim diperintahkan salat. Nabi Isa diperintahkan salat. Dan maka dulu Nabi juga perintah sembahyangnya pagi sembahyang 2 rakaat dan sore sembahyang 2 rakaat. Namun oleh karena perintah ini yang 2 tadi pagi, yang sore Nabi tak mengamalkan lagi. Maka perintah Isra adalah 50 go.
lam suro semalam. 50 kali. Jadi Nabi karena ini perintah patuh. Yang protes malahan ke Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, nggak mungkin Muhammad. Umat hanya ubud. Umat belum ada hari badan. Nah gitu kan. Saya nggak tahu kan ukurannya. Berapa tingginya Nabi Ibrahim, berapa besarnya. Namun yang jelas kita hari ini sunat khitan itu mengamalkan sunnah Nabi Ibrahim. Dan katanya Nabi Ibrahim itu menurut hadis an Abi Hurairah yang pertama disunatkan Nabi Ibrahim dan dia sanna bil kudum. Kudum maknanya dia kapak. Artinya Nabi Ibrahim dulu sunat pakai kapak. Kapaknya. Mungkin gonala, mungkin gunting lagi orang-orangnya mungkin. Atau seterusnya. Tapi jelas bahwa ini hadis menjelaskan Nabi Ibrahim dia beliau sunat dengan menggunakan kapak. Jadi ini kan ukuran besarnya Nabi Ibrahim. Nah, kata beliau, ya Muhammad, lun kan umatnya orang raya tak mampu. Tapi umat dan ini proses negosiasi sampai akhirnya dari 50 tadi menjadi 5 kali. Namun yang 5 kali itu hadis menjelaskan pahalanya sama dengan yang 50 gubernur. Artinya lagi-lagi ini Allah berikan keringanan ini. Dengan rusak dari 50 go turo jit ke 5 go mentong. Namun yang 5 go nya mentong takal nauru yang keberatan. Makna dua keberatan hanya bubut saking gondat. Kalau yang 50 go puno. Maka ini perintah tadi salat. Namun dalam perintah ini ketika Allah minta suatu permintaan dan kita amalkan itu Allah ganjar dengan pahala-pahala yang banyak. Sembahyang sunat subuh saja, sunnah fajar 2 rakaat itu pahalanya bumi dan isinya. Jadi man shalla rakaatai fajri yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh pahala demedronyo bumi dan isinya. Itu sunnah subuh. Bagaimana sembahyang subuhnya? Yang wajib. Maka lebih dari itu yang Allah berikan. Terus yang kedua ini setiap sholat itu, ini punya hadisnya. Ini hadis dari Abi Hurairah, as-salawatul khamsu yamhullahu bihil khataya. Sembahyang yang 5 waktu buno itu Allah jadikan itu sebagai penggugur, penghapus dosa-dosa kita. Nabi mengatakan ke sahabat begini, wahai para sahabat, depan rumah kan ada itu tempat air yang diisi dengan air. Setiap hari ini tempat air ini 5 kali kalian ambil airnya. Kira-kira airnya habis enggak? Qalu sahabat, ya Rasulullah. Begitulah Allah berikan air tadi sebagai dosa. Contoh dosa, setiap hari kita sembahyang 5 kali, 5 waktu. Sehari sembahyang gugur dosanya, ujung-ujungnya habis dosanya. Maka tadi bahwa juga sembahyang ini menggugurkan dosa-dosa. As-salawatul khamsu qala huna yamhu Allahu bihal khataya. Terus hadis dari Utsman bin Affan kata Rasulullah, man atammal wudu'a summa amara Allah taala fasalawatul maktubah kafarah. Yang sempurna wudunya dan terus lakukan salat wajib yang Allah perintahkan di ujung hadis kata Rasulullah, fa innaha kafarah, itulah penghapus dosa. Maka semakin sering kita ini salat dan mana sering tiap urut kita ini salat, maka tiap hari kita ini berusaha menghapus dosa-dosa yang kita pernah lakukan.
Kaum muslimin sidang jamaah yang ulun Tuhan hormati, ini sebagai mukadimah mungkin tentang sholat. Kita belum masuk ini tentang sholatnya nanti. Namun habis ini bagaimana hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Kalau perintah jelas, Al-Quran, hadis jelas, dan semua ulama sepakat bahwa ini hukumnya dia fardu ain. Hukumnya wajib. Tanpa khilaf, anak khilaf. Dan terus banyak hadis mengisahkan ini pahala-pahala orang-orang yang sholat dan sekaligus sebagai penghapus dosa. Jika ngomong masalah orang-orang yang meninggalkan sholat, silakan yang mau bertanya dulu sebentar. Silakan Pak yang mau bertanya tentang wajib sholat mungkin. Iya. Kalau tidak, as-sholatu ini kajian bahasa Arab bermakna dia ad-du'a. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka maknanya dia, ya Allah, kami berdoa ke Nabi Muhammad. Jangan dipahami Allahumma shalli ala Muhammad, kamu sembahkan Nabi Muhammad. Karena dia makna salat ad-du'a. Jadi maka dalam sembahyangnya banyak dia bacaan doa. Karena secara bahasa memang makna salat adalah doa. Namun secara syariat semua kitab fikih menjelaskan apa itu salat, a'malun wa aqwalun, gerakan dan perkataan ataupun ucapan, muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir. Berarti hitungan salat dimulai dia dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, tutup dengan salam. Maka takbir tadi yang awal itu dia namanya takbiratul ihram. Ini takbir pemula. Kajian bahasanya, kata-kata ihram ini dari kata haruma atau haram. Makna haram nggak boleh. Artinya ketika orang Allahu Akbar, maka haram bagi dia yang lainnya selain sholat. Ini dia makna takbiratul ihram. Artinya ketika orang Allahu Akbar, nggak boleh lagi dia pegang HP, ya kan, main-main game, bacaan lain. Dan dalam kalangan Asy-Syafi'iyah, baik dalam kitab Fathul Mu'in ataupun I'anah ataupun Al-Iqna, kita bacut di ujungnya itu dengan wasyurutin maksusah, dengan syarat-syarat tertentu. Penambahan saja. Namun dalam kalangan lain cukup sampai muhtatamatun bitaslim, tutup dengan salam, dengan kalau Syafi'iyah ditambah dengan syarat tertentu. Itu syarat ya, bunuh diantaranya itu aurat, suci, ada kiblat dan seterusnya. Ini makna sembahyang. Kalau perintahnya ini banyak. Yang dalam Al-Quran perintah salat yang diikuti dengan zakat saja itu ada sebut 82 kali. Aqimus shalah wa atuz zakat. Yang ini beriringan. Kalau untuk yang perintah sembahyang kedua. Washalli li rabbika seterusnya. Maka ini perintah sembahyang dalam Quran berulang-ulang. Kalau kita hitung perintah haji, perintah zakat, perintah puasa, mana yang banyak? Yang banyak adalah perintah sholat. Kalau bandingannya kita bandingkan. Zakat mungkin beberapa tempat. Namun perintah sholat hampir ada setiap surat tentang perintah sholat. Dan terus kalau hadis juga banyak contohkan hadis tentang sholat juga. Nanti di ujung kita bahas nanti bagaimana sembahyang ala Nabi atau sifatu sholatin Nabi, sifat sembahyang Nabi. Namun malam hari ini sebelum ditutup ini, bagaimana orang-orang yang tidak sholat? Secara hukum
Yang pertama, orang yang tidak sholat karena nggak meyakini bahwa itu perintah, bahwa itu wajib, maka orang ini kafir. Orang yang nggak sholat karena meyakini bahwa sembahyang itu nggak wajib, maka itu kafir. Yang kedua, orang yang tidak sholat, namun dia tahu itu perintah, itu wajib, maka orang ini sudah bermaksiat yang sangat besar. Kalau kita mau jujur, bunyi hadis orang ini boleh dibunuh. Bunyi hadis. Daruqutni menjelaskan, Muslim menjelaskan, orang-orang yang tidak sholat halal dia untuk dibunuh. Terus yang ketiga, orang yang tidak sholat karena lupa atau nggak sholat karena tertidur, itu dia mesti mengqadha. Karena bunyi hadisnya, man nasiya an sholatin au nama anha falisalliha mata zakaroha. Kalau siapa yang lupa atau tertidur, maka dia hendaklah sholat ketika dia ingat, ketika dia tahu bahwa dia lupa. Ini semua mazhab, dari Hanafi sampai ke Hambali, bahwa yang ini qadha yang disepakati. Kenapa demikian? Hadis menjelaskan Nabi pernah lupa, telat bangun, karena juga bila tidur juga. Ini para sahabat Nabi sembahyang subuh telat. Artinya ini qadha yang disepakati. Dan terus hukum bagi orang-orang yang tidak sholat. Yang pertama dari Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang tidak sholat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dimaknai juga bahwa fawailun ini maka neraka wail lah bagi orang-orang yang sholat ini. Yang sholat ya dah neraka wail. Terus bagaimana orang yang nggak sholat? Tengok Al-Mudassir. Yas'alunaka madza fis saqar. Ini tanya orang-orang penghuni neraka sakor. Kenapa? Wakana wa'danya Allah tempatkan dalam neraka sakor. Qalu lam naku minal musallin. Karena kami enggak sholat. Ini ayat jelas mengatakan bahwa orang-orang yang tidak sholat, maka Allah tempatkan dia dalam neraka sakor. Al-Quran surah Al-Mudassir jelaskan, qalu lam naku minal musallin. Kami karena enggak sholat, maka Allah tempatkan kami ini dalam neraka sakor. Terus tadi fawailul lil musallin, ini teguran bagi orang-orang yang sholat, yang hana sembahyang ketilah neraka sakor. Dan ini yang sholat, ini Allah tegur lagi ini yang sholat bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Makna sahun ini tafsir menjelaskan bahwa lalai. Sembayangna ulul waktu. Telat sembayang. Menyanjan pi karena telat bunuh karena sembayang. Ini orang-orang yang sahun. Maka hadis yang panjang menjelaskan bagaimana hukum bagi orang-orang yang tidak sholat ini ataupun juga lalai sholat ini. Rasulullah man tahawana bis sholat, yang menganggap remeh sembahyang itu, yang kayak ini mengulur-ulur waktu sholat, aqabahullahu ta'ala, Allah akan hukum dia dengan 12 macam hukuman. Biisnatai asrata baliyah, 12 macam hukuman. Toh yang 12 salasun fid dunia, 3 dunia. Artinya orang yang enggak sholat dunia pun kena hukuman. Salasun indal maut, 3 tak kala merenggang nyawa. Salasun fil kubur, 3 di alam kubur.
wa salasun yaumal qiyamah, 3 di hari kiamat. Nyaho nak pelung. Dunia na hukuman, alam kubur na hukuman, padang mahsyar na hukuman. 3 hukuman dunia. Yang pertama hukuman dunia adalah yakunu mabghudan indal mu'minin. Orang-orang yang enggak salat ini dibenci oleh mukmin-mukmin yang baik. Dibenci oleh mukmin-mukmin yang soleh. Ini muncul kalangan kita. Pokok anak sembahyang. Bahkan kan saking marahnya, kan marah, sayangnya gemuk mengajak untuk sholat. Kan tadi orang-orang yang soleh, orang yang baik membenci orang-orang yang tidak sholat. Yang kedua, layanalu nura salihin. Yang hana sembahyang tadi ini enggak mendapatkan cahaya orang-orang yang soleh. Di antara kita menjadi orang yang baik, ambillah kawan yang baik, kawan yang soleh. Maka menjadi doanya dia, wa tawaffani ma'al abrar, ya Allah wafatkan saya bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah, orang yang tidak sembahyang ini dia enggak mendapatkan cahaya orang-orang yang soleh. Yang bahaya ketiga, apa yang ketiga? Yarfa'ul barakah min kasbihi wa rizqihi. Allah angkat keberkahan dari rezekinya dan kekayaannya. Walaupun dia kaya raya, namun kayanya enggak berkah. Jadi, rezeki tapi enggak berkah. Apakah berkah? Allah angkat keberkahannya. Makna keberkahan bertambahnya kebaikan. Itu makna keberkahan. Namun orang-orang yang tidak sholat walaupun dia kaya raya, rezeki, namun Allah angkat keberkahan rezekinya. Bang belum moto ada po. Ban pokok rumah ada dung. Banana kabiung. Dan seterusnya, ada saja ini. Kenapa? Karena orang itu enggak sholat. Ini hukuman dunia. Nah, kalau orang ini di penghujung ayatnya meninggal dunia, ini Allah hukum lagi. Tak kalah merenggang nyawa ini, Allah hukum 3 hukuman. Yang pertama, wa huwa atsyan walau syariba ma'an nahar. Orang ini merasakan haus yang amat sangat walaupun kalau gejibi bersungai-sungai air yang dia minum, namun rasa gerahnya enggak hilang. Anak gaduh. Karena itu hukuman. Yang kedua, hukum bagi orang-orang yang enggak sholat tadi, yang kedua adalah yukhafu ayyazila imanuhu. Dikhawatirkan dia ini hilang imannya. Ketika dia meninggalnya ini, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kalau sampai kejadiannya, maka orang yang meninggal dalam kondisi tidak beriman, finnari khalidina abada, neraka jahanam abadi, selama-lamanya. Bunyi hadis menjelaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Mungkin ada orang kurang baik dunianya, namun di akhir hayat sempat dia beriman mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata hadis ini dakhala jannah, walaupun prosesnya neraka dulu. Neraka ini baru dibawa ke dia ke surga. Namun yang meninggalnya dalam posisi tidak beriman, maka orang ini neraka selama-lamanya. Di jahannam khalidina fiha. Terus yang ketiga, yang tidak salat tadi Allah hukum lagi ini yastaddu naz'u ruhihi. Nabi Muhammad ketika cabut nyawanya oleh malaikat, Nabi menangis. Apa kata Nabi? Sampai Jibril pun enggak mampu menengok Nabi, tahan menengok Nabi. Belum muka. Tengok muka Nabi menahan sakitnya rasa sakaratul maut. Doa Nabi, cukuplah sakitnya sakaratul maut ini saya rasakan. Semoga umatku, kata Nabi, enggak merasakan lagi ini sakitnya sakaratul maut.
Namun orang-orang yang nggak sholat, Allah tambah sakitnya ketika direnggut nyawanya ini. Bunyi hadisnya yastaddu naz'u ruhi. Ini di saat-saat mau meninggal dunia. Begitu orang yang nggak sholat ini dimasukkan ke alam kubur. Hadis lagi menjelaskan yang pertama hukumannya yadiku kuburuhu hatta indamma adalahu. Kuburnya itu sempit, saking sempitnya bertemu dia kedua tulang rusuknya. Karena sempit emang. Artinya bahwa kuburnya orang-orang yang tidak sholat itu sempit. Sampai kedua tulang rusuknya bertemu. Yang kedua di alam kubur juga yakunu kubru zulman la nura fihi. Kuburnya orang-orang yang enggak salat ini gelap gulita tanpa cahaya. Karena cahaya. Namun azab yang paling dahsyat adalah dalam kubur ini la yujibu su'ala mungkarin wa nakir. Enggak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar, malaikat nakir. Ketika seorang hamba malaikat tanya, nggak mampu menjawab, maka hukumannya orang ini akan dicambuk sampai hari kiamat. Sejak dia meninggal dunia itu sampai menunggu hari kiamat, maka orang ini dicambuk. Karena nggak mampu menjawab tanyaan malaikat mungkar dan nakir. Datang nanti hari pembalasan, hari pembangkitan. Orang-orang yang nggak salat, ini hadis menggambarkan lagi. Apa bunyi kata Rasulullah? Itu takunu syamsu ala ra'sihi. Matahari yang begitu panasnya itu sejengkal di atas kepalanya. Meleleh. Ju'un menurun. Kasu. Orang yang enggak sholat, matahari sejengkal di atas kepalanya. Yang kedua di dalam masalah nanti hukumannya adalah yaghdabullahu alaihi. Allah marah. Allah murka sama dia. Karena Allah marah, yang ketiga hukuman nanti adalah wa yadauhu finnar. Allah tempatkan dia dalam neraka wail. Ini hadis menjelaskan fawailun ini orang-orang yang lalai sholatnya dan terus sampai enggak sholat. Maka ini hukumannya. Dunia hukuman, di alam kubur hukuman, dalam masyarakat kuburan hukuman juga. Maka yang kami sudah pegang dalam pengajiannya juga surah Maryam. Ini juga Al-Quran menjelaskan. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u shalah. Nanti generasi lagi orangnya dia cenderung lalai salatnya, cenderung dia galak ikut syahwatnya, nafsu kalan bola dan seterusnya, sampai hana sembahyang. Di ujung ayat kata Allah, fasawfa yalqauna ghayya. Maka orang ini Allah tempatkan dalam ghayya. Semua tafsir jelaskan ghayya ini wadun jahannam, neraka jahannam. Semua tafsir. Jalalain, Asawi, Ibnu Katsir, Tabari, Ar-Razi, semua ini wadun ke jahannam. Walaupun Ibnu Katsir lebih rinci menjelaskan makna ghayya sumur yang dalamnya 50 derajat, isinya dia nanah dan darah. Ini tempat untuk orang-orang yang lalai salat dan bahkan enggak salat. Maka kalau dengan ancaman ini rasanya kita enggak maulah ditempatkan dalam puisi, dalam goya tadi, dunia lagi abaguno, alam kubur lagi abaguno. Maka ketika orang salat yang tadi dia enggak Allah timpakan, namun dosa-dosanya Allah ampuni. Juga pakai simatannya, apakah dosa-dosa yang besar? Tidak. Hadis menjelaskan bahwa dosa-dosa ini dosa-dosa yang tidak besar, bukan termasuk dia kabair. Namun dosa-dosa yang besar, yang kabair, dosa berzina misalnya, ya, dosa minum khamar, memabukkan dan seterusnya, ini orang bertobat.
Namun dosa sehari-hari ini ada di tadi antara salat dengan salat, Jumat ke Jumat itu adalah kafarah, penghapusan dosa. Semoga malam hari ini pembukaan kita tentang bab salat, dan ke depan kita akan bahas dengan rinci dari awal sampai akhir supaya apa? Sembahyang kita ini sempurna. Karena kami belum pegang bahwa ibadah ini enggak Allah terima kecuali dengan ilmunya. Man amila amalan min ghairi ilmin ya'mal fa innahu mardul la yuqbal. Setiap amal, setiap ibadah tanpa ilmu kita kerjakan, maka dia ditolak dan tidak diterima. Kita akan kaji nanti tentang salat dengan harapan kita memahami salat ini sehingga setiap hari kita salat sesuai dengan ilmunya tak Allah terima sebagai ibadah. Mohon maaf atas kekurangan. Oh ya, ini pertanyaannya betul. Mana lebih awal kita kerjakan? Ini sunnahnya dia hadis dari Utsman bin Affan. Setelah berwudu ambil sunah wudu 2 rakaat. Man tawadhu'a misla wudu'i hadza, yang kecil sana lagi pegang Utsman, terus sembahyang 2 rakaat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Maka di antara sembahyang yang sunat adalah sunnah wudu 2 rakaat. Ketika orang berwudu masuk masjid, dapat 2 sunat ini. Sunat wudu 2 rakaat, sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Hanya kan? Berarti kalau begitu pertanyaannya nih, itu yang awal kita pubut. Pura cok tahiyat masjid ile atau tacok sunah wudu ile. Nyaman 2 sunah. Atau boleh enggak? 2 rakaat, 2 niat terus. Gabungnya sunah wudu sama sunah. Hanya atau tacok 2 rakaat tadi dengan 2 niat. Kamu tahu nih Haji, 2 rakaatnya sunnah wudu sekaligus dengan sunnah tahiyat masjid. Ya. Yang baru paham bahwa ini mandua sunnah. 2 rakaat setelah wudu sunnah yang dikuatkan juga. Terus tahiyat masjid juga sunnah yang dikuatkan juga. Bahkan di hari Jumat Rasul katakan, Rasul nomor 2, nah sahabat yang telat kata Nabi, kum fasalli, nomor 2 sembahyang. Artinya ini sunnah untuk diamalkan. Yang pertama toh yang kita kerjakan pasal ini ada hukum hadis jelaskan mesti nyoile. Mengingat tadi yang lebih dekat dengan jaraknya. Biasanya setelah berwudu ambil 2 rakaat setelah berwudu. Ini orang setelah berwudu masuk masjid, mungkin lebih tepat kita ambil 2 rakaat dulu untuk sunnah wudu. Apalagi ketika ambil ini sunnah sebelum maghrib. Sejauh yang saya baca, saya nggak menemukan hadis yang kuat tentang sunat sebelum maghrib. Bahkan yang hadis menjelaskan bahwa untuk mempercepat maghrib karena maghrib waktunya singkat. Maka kajian Imam Mazhab, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki tidak ada sunat sebelum maghrib. Dalam mazhab Syafi'i kalau wate yang menyona wate jid menghana bubu artinya juga bukan sunnah. Dalam mazhab Hambali juga enggak sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau begitu ada orang gecok juga maghrib, mungkin tadi kayak masjid, mungkin tadi sunnah mutlak, mungkin tadi sunnah wudu. Namun sunnah qabliyah sebelum maghrib ini hana hadis yang kuat menjelaskan itu ada. Dan pendapat Imam Mazhab yang coba kami simpulkan juga enggak ada. 4 mazhab juga enggak ada. Jadi kembali tadi setelah berwudu kita ambil 2 rakaat. Jarak antara wudu dengan salat kan lebih dekat. Maka mungkin lebih baik kecuali ini sunah wudu 2 rakaat. Abu Dalam cocok ayat masjid
2 rakaat. Namun boleh enggak? Ini yang ketiga. Ini boleh enggak? Boleh enggak ini kita gabung? Pasti goyah ujungnya Bang. Jadi boleh enggak ini? Sunat kita gabung. Nya sengaja lentua sembahyang sunnah wudu 2 rakaat masih go. Masih go kan? Mang sunnah tahiyat masjid. Kamu 2 rakaat gitu kan. Ya. Yang pertama tadi Pak Madi bilang rakaat untuk sunnah wudu 2. Bilang rakaat untuk sunnah tahiyat masjid juga 2. Apakah mas'ab boleh kita menggabung niat sunnah dalam satu bentuk perbuatan? Ya ini tidak dianjurkan. Nah, hadis menjelaskan boleh kita ini mengambil niat untuk perbuatan 2 sholat 1 niat. Jadi lagi Muhammad ini lebih tepat. Ini lebih tepat. Karena ini amalu sunnah, maka 2 rakaat ini oleh Nabi Dohlam tambah Allah. Nah semakin banyak rakaat sembahyang tadi ini, yang pertama semakin banyak dosa yang Allah hapuskan, yang kedua semakin pahala yang Allah tambahkan. Ini lagi Muhammad. Terima kasih. Ya. Jamaah halaqah yang luntuan hormati, ya mohon maaf agak sedikit. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.